日本の語ろう。Selamat sampai, jumpa lagi kita. Saya Yusran Hiza. Secara kebetulan saat ini saya sedang berada di Tokyo. Alhamdulillah cuaca cukup bagus di luar sana. Terlihat dari sudut jendela saya. Begini, saya membaca koran Jepang dalam pekan ini. Itu ada berita menjadi headline di salah satu koran mereka dikatakan bahwa Perdana Menteri Kishida itu jumpa dengan Perdana Menteri Inggris Johnson. Ada banyak hal yang dibicarakan, tetapi poin yang paling pentingnya itu adalah bahwa kedua negara sepakat semakin mempererat kembali atau meningkatkan kerjasama bidang militer atau pertahanan, dan juga dikatakan bahwa Jepang akan memberikan tekanan yang lebih lagi terhadap Rusia dalam konteks perang Rusia dengan Ukraina. Nah, kita semua juga mungkin telah mengikuti saling baku usia diplomat antara Jepang dengan Rusia dan juga dengan negara-negara lain misalnya. Dan dalam kaitan itulah telah hadir bersama kita sahabat saya, Bapak Rizal Sukma. Beliau adalah Duta Besar Indonesia untuk Inggris pada tahun 2016 sampai tahun 2020. Dan beliau juga adalah mantan Direktur Eksekutif CSIS. Selamat pagi, Bung Rizal Sukma. Selamat pagi, Pak Dubes Yusron. Selamat pagi. Gimana kabar, sehat? Alhamdulillah, baik. Cuman hanya saya iri aja karena Pak Yusron bisa di Tokyo, saya di Serpong. Enggak apa-apa. Ini sebentar lagi juga kalau Sakura, Sakura sudah berlalu, kalau Corona sudah reda, semua akan bebas kembali ke Jepang. Saya baca di berita kemarin, mungkin bulan Juni itu turis sudah akan bisa datang ke Jepang, dan insya Allah nanti mudah-mudahan bebas datang ke sini. Iya. Begini, Bung Rizal Sukma, saya rasa pasti mengikuti itu berita tentang pertemuan antara PM Kishida dengan PM Johnson dalam pekan ini. Bagaimana tanggapan Bung Sukma tentang itu? Saya kira ini memang menarik ya, perkembangan yang cukup menarik karena invasi Rusia terhadap Ukraina itu ternyata memang betul-betul mengubah tatanan politik global dan juga tentu di kawasan. Jadi ada rearrangement menurut saya di dalam hubungan antar negara karena adanya perang di Ukraina itu. Tapi tentu inti persoalannya itu adalah invasi dari Rusia terhadap Ukraina. Meskipun trennya itu sudah mulai terlihat jauh sebelum apa yang terjadi di Ukraina, di mana terjadi semacam rekonsolidasi terutama di kekuatan-kekuatan Barat ya di dalam merespon berbagai perkembangan terutama di Indo-Pasifik. Jadi menurut saya itu merupakan salah satu manifestasi dari realignment yang terjadi pasca invasi Rusia terhadap Ukraina. Kemudian yang juga perlu kita catat saya kira adalah dari sisi Inggris ya, ini menarik karena Inggris ini sudah lama punya persoalan dengan Rusia ya. Jadi ketika saya juga sedang menjabat duta besar di London itu tentu ada mungkin Pak Yusron juga mengikuti bagaimana Inggris itu marah sekali karena ada berbagai insiden ya, seperti orang yang diracun dengan racun Novichok yang kemudian disangkakan kepada Rusia dan bahkan sebelumnya juga sebelum tahun 2014 itu juga ada tokoh oposisi Rusia yang kemudian meninggal dan diduga juga ataupun disangkakan dibunuh oleh agen-agen Rusia dan sebagainya. Jadi hubungannya dengan Rusia itu memang sudah tegang. Jadi invasi Rusia terhadap Ukraina itu membuat Inggris itu melakukan konsolidasi dari hubungannya dengan negara-negara Barat, termasuk sekarang ini dengan dia keluar dari Brexit, dia juga memiliki strategi baru untuk menjadi aktor penting di kawasan Indo-Pasifik, dan Jepang itu menjadi tentu mitra utamanya gitu di dalam melakukan reorientasi politik luar negeri
yang sekarang juga ingin hadir secara permanen di kawasan Indo-Pasifik. Ya, ya. Ya memang ini masalah memang menarik dan sekaligus juga pelik. Ya. Kalau kita bicara tentang antara Rusia dengan Ukraina itu sendiri, bahkan semula saya berpikir mengapa duduk masalahnya begini. Ternyata memang tali temali sejarah di belakang itu sudah amat panjang. Gitu. Jadi mungkin ada pengalaman buruk dari bangsa Ukraina terhadap terhadap Rusia, sehingga itu membuat mereka ingin lari ke NATO, masuk ke dalam kubu NATO. Sedangkan Putin itu melihat bahwa masuknya Ukraina ke NATO itu sebuah bahaya besar ya, karena itu adalah backyard mereka, adalah halaman belakang mereka. Jadi memang sulit sehingga karena kalau kita lihat bahwa teori perang itu bahwa menyerang itu adalah pertahanan yang paling baik, barangkali Vladimir Putin juga menempuh cara itu. Maka sebelum jadi gue sapu aja, gue hajar dulu aja si Ukraina ini, sehingga dia dikatakan sebagai melakukan invasi terhadap Ukraina. Ya betul. Tetapi sebaliknya, kalau seandainya dia tidak melakukan itu, jangan-jangan setelah Ukraina masuk ke dalam NATO, itu justru Rusia yang akan disapu, akan diikat sama si Ukraina ini. Ini dalam perhitungan ini ya logikanya. Barangkali itulah yang mengakibatkan si Putin itu melakukan kata invasi ke sana. Jadi secara intinya sebenarnya hanya masalah siapa yang duluan melakukan itu. Tapi begini, Bung Rizal, memang menarik tadi dikatakan Bung Rizal, itu adalah posisi Jepang. Jadi terakhir saya masuk ke Rusia itu melalui dulu, saya selalu lupa. Saya selalu ingat nama kota itu Leningrad, Saint Petersburg. Itu kan Ukraina kan pasti di posisi sebelah sana, pasti di sebelah barat. Kalau kita menghadap ke utara, posisinya di sebelah kiri kita. Nah, perbatasan Jepang dengan Rusia juga sampai di sebelah kanan posisi kita, sebelah timur itu Sakhalin di atas Hokkaido, itu juga itu masih wilayah Rusia. Nah, saya melihat Jepang sebenarnya karena yang ributnya itu sebenarnya Ukraina itu tentu tadi di sebelah barat, seperti China, sedangkan di sebelah timur itu hanya Jepang sendiri gitu. Jadi saya melihat bahwa ada semacam kekhawatiran yang besar di kalangan Jepang, sehingga termasuk juga Jepang melakukan seperti kita katakan ketemu dengan Boris Johnson dan mengatakan ingin memberikan tekanan yang lebih besar lagi terhadap Rusia. Posisi Jepang ini menurut Bung Rizal Tumai bagaimana? Dalam arti kata kalau seandainya Inggris, ya oke, walaupun Inggris tidak masuk di dalam EU, tetapi kan itu negara-negara Eropa lah. Bahkan negara Eropa Timur pun masih dekat-dekat sebelah sana lah dibanding dengan ini. Nah, bagaimana kok bisa Jepang secara sendirian di sebelah timur ini lalu ikut terlibat di dalam ini Ukraina ini secara lebih dalam menurut kita? Saya melihat memang posisi Jepang itu terutama setelah Perang Dunia Kedua ya, kan itu dia menjadi bagian yang sangat penting dari apa yang disebut dengan jaringan hub and spoke aliansi yang dibangun oleh Amerika ya. Meskipun di kawasan Asia Pasifik di samping Jepang itu juga ada beberapa negara lain yang secara resmi merupakan sekutu ataupun bagian dari aliansi Amerika seperti Korea Selatan, kemudian Filipina dan juga Thailand. Mereka ini adalah treaty allies gitu ya. Jadi sekutu yang berdasarkan treaty pertahanan dengan Amerika. Nah, hanya yang memang sangat aktif mendukung pembangunan aliansi Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik itu di Asia ini adalah Jepang dan Australia tentunya ya, karena mereka inilah yang kemudian selalu ikut di dalam kebijakan-kebijakan ya. Kedua pemimpin ini meyakini bahwa keamanan di Eropa dan keamanan di Indo-Pasifik itu tidak lagi bisa dilihat sebagai hal yang terpisah ya. Jadi mereka melihat adanya interdependensi keamanan antara kawasan Eropa dan juga dengan kawasan di Indo-Pasifik. Nah. Jadi saya menduga pun begini, Bung Rizal, bahwa di samping juga katakanlah ibarat
sebuah nyanyian, Jepang berusaha untuk mengikuti nada yang disuarakan oleh Amerika. Tetapi kalau kita bicara tentang kepentingan nasional tadi, dan itu adalah hakikat misalnya dalam setiap hubungan internasional itu, maka jangan-jangan Jepang juga melakukan sektor diplomasi melalui pintu belakang. Bagaimana Bung Ridho melihat kemungkinan ini? Saya punya pandangan yang sedikit berbeda, Pak Yusron. Jadi begini, selama ini memang kan sejak Perang Dunia Kedua, Jepang itu kan keamanan nasionalnya itu kan digaransi, dijamin oleh perlindungan Amerika Serikat ya. Jadi oleh karena itu, kenapa ada konstitusi di mana Jepang renounce atau melepaskan haknya sebagai sebuah negara yang juga punya hak untuk melakukan peperangan dan juga memiliki tentara dan sebagainya. Jadi kita tahu persis bahwa Amerika yang memberi jaminan itu kepada Jepang. Oleh karena itu dia tidak perlu kemudian membangun kekuatan militer secara besar-besaran. Nah, namun memang dia tidak bisa melepaskan diri dari persoalan-persoalan yang timbul ya, baik itu dengan Rusia. Kita tahu ada sengketa di utara di Kepulauan Kuril yang masih punya sengketa dengan Rusia itu. Kemudian juga di kawasan Indo-Pasifik sendiri kan ada kekhawatiran Jepang mengenai kebangkitan China ini dan implikasinya terhadap kawasan Asia Pasifik dan keamanan Jepang sendiri. Jadi dia ada menghadapi dua kekhawatiran itu gitu ya. Nah, oleh karena itu aliansi dengan Amerika itu menjadi satu-satunya ini sebagai akibat dari Perang Dunia Kedua ya, menjadi satu-satunya instrumen yang dia miliki dalam rangka untuk mempertahankan kedaulatan negaranya dan juga keamanan nasional dari ancaman negara lain. Dan di sini termasuk dengan Korea Utara tentunya. Nah, itu yang saya kira kemudian ketika terjadi invasi Rusia terhadap Ukraina, Jepang mau tidak mau memang harus mengikuti posisi Amerika. Tapi di lain pihak ada yang sedikit unik dalam ini pemahaman saya mengenai politik luar negeri Jepang dalam konteks Ukraina ini adalah kalau dia misalnya tidak bersuara keras di dalam kejadian invasi Rusia terhadap Ukraina, tentu posisinya akan menjadi problematik ketika hal yang sama terjadi di Indo-Pasifik. Kan ini ada pembicaraan mengenai Cina nanti mungkin akan menginvasi Taiwan gitu ya. Kemudian juga ini bisa terjadi juga. Oleh karena itu dia sangat keras menentang invasi Rusia di Ukraina karena kekhawatiran kalau prinsip kedaulatan negara tidak dihormati lagi seperti dalam konteks Ukraina ini, maka nanti negara-negara besar lain juga bisa menggunakan itu. Hanya mungkin Jepang tidak menyinggung hal yang sama juga dilakukan oleh Amerika ya di Afghanistan, kemudian di Irak dan banyak tempat-tempat yang lain. Yang ketiga, menurut saya ini betul seperti yang disampaikan, saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Pak Yusron bahwa ada juga kekhawatiran mengenai seberapa bisa diandalkannya Amerika Serikat ini ketika sesuatu terjadi. Dan ini tidak hanya ada di dalam bayangan orang Jepang ya. Saya kira banyak negara lain juga memiliki pertanyaan yang sama. Amerika ini reliable tidak sebagai mitra keamanan gitu ya. Karena kejadian baru-baru ini di mana Afghanistan ditinggal aja gitu kan, itu masih kuat di ingatan orang. Apalagi bagi Jepang yang pernah mengalami ditinggal pada tahun 73 Nixon shock ya. Kan Jepang itu shock betul ketika tiba-tiba Amerika tanpa terlalu banyak memberi info kepada Jepang melakukan normalisasi dan memperbaiki hubungannya dengan China pada waktu itu. Nah, ini kekhawatiran untuk ditinggal itu saya kira kuat di pandangan ataupun pemikiran para pembuat kebijakan keamanan dan pertahanan di Jepang. Nah, oleh karena itu apa yang dilakukan belakangan ini terutama dengan Inggris ini itu bagian dari upaya untuk membeli banyak asuransi. Jadi dia tidak hanya dari satu pemberi asuransi, tapi juga pada pemberi asuransi lain. Jadi diversifikasi insurance ini yang sedang dilakukan oleh Jepang itu. Kalau gitu ya tidak bisa, meskipun posisi Jepang ya agak beda memang dengan Ukraina, karena kan dia itu betul-betul sekutu ya berdasarkan perjanjian gitu. Jadi ada kewajiban Amerika untuk membantu Jepang apabila
Jepang diserang oleh negara lain. Nah, Ukraine kan belum menjadi anggota NATO, makanya dia konteksnya itu agak kompleks menurut saya. Dia juga tidak bisa berharap bahwa negara-negara lain itu juga akan hadir membantu dia, tapi hanya sebatas mungkin memberikan bantuan persenjataan dan sebagainya. Nah, ini memang ada perbedaan sedikit ya antara Ukraina dengan Jepang. Dan bahkan saya mungkin Jepang ini tidak terlalu khawatir dengan Rusia, dia lebih khawatir dengan China. Ya, saya kira ini yang menjadi tolak ukur dari kebijakan dia sekarang. Ya, betul sekali. Jadi beberapa waktu yang lalu, mungkin sekitar 2 bulan yang lalu, mantan Perdana Menteri Abe bahkan teriaknya itu justru kekhawatiran terhadap China. Maka mantan Perdana Menteri Abe itu pernah mengatakan bahwa penting bagi Jepang untuk menyediakan wilayahnya bagi hadirnya senjata-senjata nuklir Amerika. Walaupun posisinya sekarang tentu Perdana Menterinya telah berganti menjadi Pak Kishida, bukan lagi Pak Abe. Nah, tetapi terlepas terlaksana apa tidak, kita bisa melihat bagaimana kekhawatiran Jepang terhadap China itu. Pak Abe tentulah jalan pemikir ya, maksudnya lah Pak Abe yang dulu, walaupun beliau tentu sekarang sudah bukan Perdana Menteri. Jadi memang seperti yang Bung Rizal katakan tadi, bahwa sebenarnya bahkan ketimbang takut terhadap Rusia, ketakutan Jepang itu lebih terhadap China sebenarnya. Nah, tetapi seperti tadi Bung Rizal katakan juga, ya kalau Amerika nyanyi lagunya A, Jepangnya lagunya B, nanti wah kata Amerika, kau ini anak nakal, aku tidak mau tolongin kamu nanti. Dia mau deh nyanyinya A juga. Walaupun sebenarnya ya sejauh yang saya lihat, ya, hubungan Jepang dengan Rusia cenderung baik-baik saja selama ini. Bahkan masalah Pulau Sakhalin, beberapa pulau lainnya juga di atas Hokkaido itu, Jepang dan Rusia berusaha untuk menyelesaikan masalah itu secara damai. Bagaimana kalau seandainya pulau ini kita kelola sama-sama dan seterusnya. Jadi hubungannya itu baik-baik. Nah, tetapi kok bahkan saling usir diplomat. Bahkan diplomat Jepang kalau tidak salah ada beberapa orang itu tanggal 10 ini wajib meninggalkan wilayah Rusia. Gitu, sebagai balasan Rusia atas pengusiran terhadap 8 kalau tidak salah dari pulau mereka. Jadi saya setuju sekali dengan apa yang dikatakan oleh Bung Rizal Sukma. Sebenarnya beban kekhawatiran Jepang itu bukan Rusia, atau minimal bukan hanya Rusia, tapi juga China. Jadi masalah laut Cina Selatan itu partai paralel dan segala macam. Ya pada akhirnya kalau kita bicara tentang kita, sedikit kita pun juga mungkin ada khawatir terhadap kehadiran China itu, mobil khusus misalnya sudah dekat sampai ke Natuna dan seterusnya itu. Gitu. Jadi itu sedikit lagi sampai ke kampung halaman saya, ke Bangka Belitung itu. Itu baru dekat gitu kan, di utara kita. Jadi kekhawatiran Jepang tadi itu ditambah lagi oleh kenyataan bahwa ya kalau kita kembali bicara tentang sejarah konstitusi Jepang, itu memang serba sulit. Ya. Boleh dikatakan karena dalam posisi kalah perang. Lalu Jepang itu pada saat itulah konstitusi dibuat, bagaimana peranan MacArthur misalnya di dalam mempengaruhi atau menjadikan bunyi konstitusi itu. Jadi ada kekhawatiran yang amat besar di kalangan Amerika. Jangan sampai Jepang ini tumbuh kembali sebagai kekuatan militer, maka dia kunci habis. Nah, jadi dikunci habis dalam salah satu pasal Undang-Undang Dasar Jepang itu. Yang mengerikan itu apa? Beda saya kira dengan Undang-Undang Dasar kita, karena untuk merubah Undang-Undang Dasar mereka itu, nah kalau kita kan 23 dan 23. Nah kalau mereka bukan begitu, itu referendum. Jadi 2/3 dari rakyat Jepang yang punya hak pilih harus hadir ke referendum itu, dan kemudian hasilnya 2/3 dari yang hadir itu menyatakan setuju konstitusi ini dirubah. Jadi kalau memang begitu syarat itu, hampir mustahil konstitusi itu sudah dirubah. Nah, jadi zaman awal-awal saya datang ke Jepang tahun 90 sudah ada isu-isu tentang upaya perubahan atau amandemen konstitusi. Tempo Kaisei di dalam bahasa Jepang. Lalu pada masa Pak Abe ini kencang sekali, tapi masih tetap juga tidak terselesaikan, walaupun ada sedikit berubah tentang itu dari segi pertahanannya. Paling tidak
dikatakan bahwa pasal konstitusi itu tidak boleh kita lepas kecuali melalui referendum tadi. Tetapi terjemahnya, tafsirnya itu boleh. Nah, jadi ibarat Alkitab suci manapun juga kan macam-macam ustaz bisa menafsirkan begitu begini. Nah, ini tafsirnya boleh berubah. Alhamdulillah juga kalau kita lari sedikit dari Ukraine, pada saat saya kemarin menjabat sebagai duta besar Indonesia untuk Jepang, itu ada kita menandatangani perjanjian pertahanan kita dengan Jepang ini, Pak Rizal dan juga bagi sahabat kita yang lain. Jadi saya sebagai duta besar itu menyiapkannya. Tentu saya bukan menteri pertahanannya. Pada saat itu Pak Ria Mizal, Ria Sidu datang sini menandatangani itu. Jadi ini menarik juga kalau kita mencoba. Jadi menarik ya masalah apa yang ada di Ukraine, yang ada di Jepang, yang ada di China dalam konteks kita. Sebenarnya saya kira mungkin juga apabila memang kerja pertahanan kita itu sudah pertahanan Jepang itu sudah mulai terbuka, bukan tidak mungkin kita sebenarnya meningkatkan kerjasama industri pertahanan kita dengan Jepang. Nah, ini pun juga mungkin dengan situasi di Ukraine begini, ya mudah-mudahan juga, walaupun saya juga belum mengkaji secara dalam bagaimana kebijakan Presiden, sebenarnya kalaupun juga mau ditekankan kembali untuk amandemen undang-undang dasar mereka itu, barangkali situasi Ukraine ini sebenarnya bisa menjadi pressure untuk kepentingan politik dalam negeri mereka, yaitu kementerian konstitusi. Bagaimana, Bung Rizal? Ini agak terputus-putus tadi Pak Yusron, tapi saya mencoba merespon beberapa hal yang saya tangkap tadi ya. Jadi memang sekarang ini kan agak susah ya kalau ada satu negara yang dengan kemampuannya sendiri merespon berbagai persoalan ya. Jadi pilihannya itu kan basically ada 3. Satu, kalau dalam konteks kita lihat ya pasca invasi Rusia ini ya. Satu dalam konteks bandwagoning ya. Jadi ketika ada ancaman, ada negara besar yang menjadi lebih dominan, ya udah ikut negara itu aja gitu ya. Itu bandwagoning. Kemudian yang kedua, balancing. Jadi ketika ada sebuah negara yang muncul kuat, kemudian kita ikut beberapa negara yang lain untuk membalance yang muncul ini. Nah, ini saya kira pilihan yang diambil oleh Jepang ya, dan juga sekutu-sekutu Amerika. Ketika Rusia ini muncul dan dianggap membawa implikasi tidak baik bagi keamanan di Eropa, maka terjadi balancing ya, tindakan untuk mengimbangi itu dengan memperkuat aliansinya. Pilihan ketiga ya hedging. Ya, yang baik kanan, baik kiri, supaya kemudian kita berada di tengah ya, tidak terlibat di dalam perseteruan itu. Dan di sini Jepang dari awal dia memang sudah menunjukkan bahwa dia lebih memilih strategi balancing ya, dengan cara memperkuat posisinya dengan memperkuat hubungannya dengan negara-negara terutama dalam konteks G7 ya, ini kan yang menjadi itu. Nah, ini mungkin nanti juga bisa menjadi jawaban terhadap pertanyaan Pak Yusron sebelumnya. Kenapa Jepang ini tidak bisa berbeda dengan Amerika? Nah, ini kan juga karena mereka kan di dalam konteks G7 itu semuanya satu suara ya dalam melihat persoalan di Rusia ini. Hanya mungkin dengan Inggris ini agak beda karena ada faktor Inggrisnya yang juga sejak tahun lalu kan mengubah politik luar negerinya ya. Jadi ada istilah dia itu condong ke Indo-Pasifik ya. Dan di situ ya Jepang itu menjadi mitra utamanya. Indonesia ini memang agak problematik menurut saya karena posisi kita itu dari dulu itu kan non-blok. Nah sekarang ini kan dengan konteks sekarang non-blok ini menjadi menurut saya ya perlu ada dihidupkan kembali tapi dengan modifikasi yang lebih up to date lah. Jadi tidak lagi bicara blok A, blok B, nggak ada lagi blok A, blok B. Jadi sekarang itu mungkin yang dicari itu adalah diplomasi jalan tengah ya, bagaimana bisa mendudukkan diri dalam konteks banyaknya polar-polar baru. Ini ada polar Rusia, ada polar EU, ada polar Cina, ada polar Amerika gitu ya. Nah ini balancing dengan berada di tengah ini menjadi jauh lebih sulit ketimbang zaman dulu. Cuman Uni Soviet, Amerika, ya udah kita di tengah saja. Itu relatif lebih mudah. Nah sekarang ini lebih sulit ya, di samping memang tentu kalau hanya mengandalkan pembangunan industri pertahanan, mengandalkan pembangunan pertahanan kita sendiri, saya kira kurang bisa untuk menjamin
kedaulatan kita, keamanan nasional kita, apalagi misalnya banyak daerah-daerah yang bisa terdampak langsung ya dari rivalitas antar negara besar ini gitu. Nah, ini tentu membangun hubungan dengan berbagai kekuatan yang ada itu menjadi penting juga. Nah, saya melihat di kawasan Indo-Pasifik ini Indonesia itu bisa sebenarnya juga memperkuat hubungan dialog-dialog pertahanan dan keamanan dengan negara-negara seperti Korea Selatan, termasuk juga dengan Jepang gitu ya, di samping bagaimana kita terus mengikat China supaya China ini tetap menjadi aktor yang konstruktif di dalam proses multilateral yang ada di kawasan. Untuk negara seperti Indonesia pilihannya itu hanya itu. Kita tidak memilih misalnya aliansi pertahanan seperti yang dipilih oleh Australia maupun oleh Jepang ya. Tapi juga tidak bisa hidup sendiri gitu ya, karena itu tidak akan bisa menjamin gitu tadi bahwa keamanan kita tidak akan diganggu oleh orang lain gitu. Jadi multilateral itu tetap menjadi satu-satunya opsi bagi Indonesia pada saat ini gitu. Ya, menarik Bung Gita. Jadi kalau dulu ada ungkapan mendayung di antara dua karang, ini mendayung di antara sekian banyak karang kayaknya kita ini kan dalam politik luar negeri kita itu. Jadi dunia ini sudah jauh lebih complicated, tidak seperti katakanlah pada tahun 40-an, 45 dan 60-an. Jadi memang peta politik saya rasa telah berubah sehingga kita perlu melakukan redefinisi terhadap politik luar negeri aktif itu. Nah, saya sepakat dengan apa yang dikatakan Bung Jalma. Tentu saja di dalam melakukan semacam redefinisi itu core kita, jangkar kita itu tetap pada apa kepentingan nasional kita. Di situ intinya. Jadi katakanlah pikirannya saya adalah membuat kebijakan walaupun nyatanya bukan. Kalau ditanya bagaimana kita harus bersikap terhadap Rusia atau terhadap Ukraina, maka saya akan menghitung apa kepentingan nasional kita yang harus diselamatkan. Itu yang harus lebih utama. Itulah yang harus menjadi acuan atau panduan dari kebijakan politik. Begitu cuma ada satu lagi sebelum kita akhiri pembicaraan kita, mungkin ada 5-10 menit lagi. Saya ingin memperdalam kembali masalah kaitan antara krisis Ukraina ini, baik dalam kaitan dengan Jepang, dengan Eropa dan lain-lain, terutama dalam konteks energi. Itu apakah dalam pandangan Rizal Sukma, apakah tidak mungkin terjadinya krisis energi yang pada akhirnya ujung-ujungnya merembet pada krisis ekonomi? Karena tanpa energi yang cukup itu tidak mungkin orang akan melakukan produksi. Tidak berproduksi, saya kira skala ekonomi itu tidak akan. Jadi kemungkinan ke arah sana itu masih amat gelap. Nah, bagaimana Bung Rizal melihat persoalan? Saya kira tren ke arah sana itu semakin kelihatan ya, dan ini ya tentu meningkatkan juga kekhawatiran kita ya. Jadi kalau kita lihat misalnya bagaimana prediksi-prediksi mengenai implikasinya kepada pertumbuhan ekonomi di banyak negara, dan bahkan kalau kita lihat dampaknya ke perkembangan ekonomi di Indo-Pasifik itu juga udah semakin kelihatan ya. Ini tentu soal dampak ekonominya hanya masalah waktu, terutama dari konteks energi. Sekarang ini mungkin masih agak lamban jalannya karena di Eropa itu kan masuk musim panas ya. Yang kemudian mulai September ataupun Oktober nanti ketika mereka masuk ke dalam musim dingin, ini tentu tekanan tentang kebutuhan gas ya dari Rusia ini akan semakin tinggi gitu ya. Nah, mungkin itu tidak ada dampaknya buat kita ya karena kita panas terus. Tapi ini tentu akan membawa dampak yang luar biasa bagi negara-negara yang tergantung pada impor dan supply gas dari Rusia ya di Eropa Barat dan juga ke Jepang. Nah, kemudian belum lagi inflasi yang didorong oleh faktor adanya supply chain yang terganggu dan sebagainya. Nah, oleh karena itu sekarang ini ekonomi akan memburuk karena apa? Karena di samping dampak perang itu tadi masih ada persoalan ekonomi karena akibat pandemi. Jadi ini jadi double kan problemnya. Jadi post pandemic economic recovery belum dimulai, tapi sudah ada persoalan ekonomi baru akibat implikasi dari perang dan sanksi-sanksi yang dilakukan serta reaksi dari Rusia ya terhadap sanksi-sanksi itu. Nah, oleh karena itu mungkin ini juga penting untuk dibahas mungkin dalam sesi berikutnya Pak Yusron bisa angkat isu ini. Kita itu presiden G20.
Nah itu terus kita mau apa gitu loh? Apakah bisa mencoba menggunakan forum ini untuk mengadres dua problem utama itu tadi, post pandemic economic recovery yang dipersulit, diperparah oleh adanya perang di Ukraina gitu ya. Nah, pertanyaannya tentu bagaimana kita bisa menghandle dan menggunakan G20 kalau tiba-tiba 10 negara nggak hadir misalnya. Jadi apa opsi-opsi Indonesia gitu ya? Apakah kita udahlah G20 biarin aja lah, pusing, nggak usah aja, batalin aja yang Bali itu karena toh nanti cuma setengah yang datang gitu ya. Tapi kita harus punya moral high ground yang memastikan bahwa kita semua bertanggung jawab ini karena ada pandemi diperparah oleh perang di Eropa, ratusan juta orang di belahan dunia berkembang akan sengsara gitu loh. Nah di sini saya kira niche-nya space Indonesia yang menurut kita narasinya itu harus terus dibangun. Kalau ini tidak mau diselesaikan bersama-sama, berarti negara besar itu memang tidak peduli pada nasib ratusan juta orang yang menjadi collateral damage secara ekonomi akibat kelakuan negara-negara besar gitu. Indonesia menurut saya punya moral voice gitu ya, moral standing untuk menyuarakan concern seperti itu gitu. Terima kasih. Ya. Menarik Bung Rizal Sukma tentang G20. Insya Allah nanti kita sambung lagi dalam diskusi kita setelah saya kembali ke Jakarta. Saya hanya berada di Tokyo ini sebentar saja sampai tanggal 17. Jadi acara saya sebenarnya tanggal 10 selesai acara di sana main sebentar dengan anak istri, tapi tanggal 17 balik lagi ke Indonesia. Nanti mungkin kita akan bisa bicara lebih panjang lagi. Dan tanpa juga gangguan sinyal yang semacam ini. Saya juga tidak tahu karena seharusnya hal semacam ini tidak terjadi. Mereka aneh mengapa di Imperial Hotel tetapi Wi-Fi kurang begitu baik, sehingga saya pun juga menggunakan 4G itu bukan jalur jaringan Wi-Fi. Tapi saya rasa apapun adanya pertemuan atau pembicaraan kita pada hari ini itu merupakan pembicaraan yang menarik yang insya Allah akan banyak guna bagi para pemirsa kita. Saya rasa mungkin kita harus mengakhiri pembicaraan kita kali ini, Bung Rizal Sukma. Nanti kita akan sambung lagi. Sampai kita pada akhirnya telah mendekati akhir dari pembicaraan kita ini. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap acara ini. Dan tentu saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bung Rizal Sukma. Sukses selalu, Bung Rizal. Terima kasih, sama-sama. Sehat selalu, Pak Yusron. Baik, terima kasih. Terima kasih. Nihon no Kataro.